Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biradi Sayuda dari kelas 12 IPA 1. Di pertemuan kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia saya akan menjelaskan tentang satu contoh teks cerita sejarah dengan tema bebas dalam bentuk video berdurasi maksimal 2 menit. Langsung saja ke teks ceritanya. Teks cerita yang saya ambil yaitu sejarah singkat bahasa Indonesia. Di bagian pertama itu ada orientasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulainya berlakunya konstitusi, bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Lalu di bagian kedua ada urutan peristiwa. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bukit Barat, Karang Birahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa. Pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional adalah usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Pada tahun 2008 dirancangkan sebagai tahun bahasa 2008. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Untuk peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres Pemuda 9 Bahasa Indonesia pada tahun 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres tersebut akan membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Lalu di bagian akhir ada reorientasi. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat daerah maupun pusat. Itu saja contoh teks cerita sejarah beserta strukturnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.